Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Hadirin ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita berkumpul bertatap muka. Kita akan menyambung kembali pembahasan dan pembacaan kitab Hasyiah Al-Usul Ats-Tsalatsah dari pembahasan tentang 3 perkara pokok dalam beragama. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah masuk kepada 3 pondasi. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa kitab ini memiliki 2 muqaddimah. Yang pertama yaitu tentang arba'u masail, tentang 4 persoalan. Kemudian yang kedua itu tentang 3 pilar beragama. Ini yang kemarin kita bahas sepertinya. Nah, kita akan kembali membahas yang tersisa insyaallah. 3 pilar dalam beragama ini kemarin sudah dijelaskan. Ya, itu adalah yang pertama persoalan mengikuti Rasul. Ya, kewajiban mengikuti Rasul. Kemudian yang kedua adalah kewajiban menauhidkan Allah. Dan yang ketiga adalah kewajiban membangun loyalitas wala wal bara di atas 2 persoalan tadi. Di atas tauhid dan sunnah tadi. Ya. Ini yang kemarin kita bahas ya. Kita baca dulu sekali lagi matannya. Ya, bisa dimundurin dulu sedikit. Mundurin pada perkataan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, ini ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail. Bahwasanya wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan mempelajari 3 persoalan ini. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Ya, jadi ada 3 persoalan yang wajib diketahui dan diamalkan. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala.
bahwasanya Allah Ta'ala dia menciptakan kita, memberi kita rezekinya, dan dia tidak meninggalkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Ta'ala telah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, barang siapa menaati rasul itu maka dia masuk surga. Waman asahu dakhala an-nar, dan barang siapa bermaksiat kepada rasul itu dia masuk neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, seperti yang telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul, sebagaimana kami juga mengutus pada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunu rasula, lalu Fir'aun bermaksiat kepada rasulnya. Fa'akhadnahu akhda wabila, maka kami hukum Fir'aun itu dengan hukuman yang keras. Nah, ini pokok yang pertama atau pilar yang pertama, ya, dari tiga pilar beragama kita. Intinya adalah tentang kewajiban mengikuti Rasul. Kalau kita mau simpulkan, maksudnya tentang ya kewajiban mengikuti sunnah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu taala. Nah, di sini kita baca pada catatan kaki, berarti yang keempat. Yaitu keterangan akan firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ya, syahidan alaikum. Ini catatan kakinya. Oh, beda ya. Nah, sebelumnya. Halaman sebelumnya itu. Bukan halaman yang itu. Ya, ini yang 4. Ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ma'syarat thaqalain. Coba pada kalimat syahidan alaikum, catatan kakinya mana? Coba di sini. Oh, ini nomor 1 ya, beda ya. Udah benar, ini dia. Ya, beda halaman. Ya, di sini catatan kaki nomor 1. Berkata Syekh Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, ya, pada firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan, itu menjadi saksi atas kalian. Kata beliau, ya, ma'syarat thaqalain, itu kepada kalian, maksudnya jin dan manusia. Ya, karena jin dan manusia ini mukallaf. Ya, sama-sama mukallaf, yaitu diperintah dan dilarang. Bi'amalikum yaumal qiyamah, yang menjadi saksi atas amal perbuatan kalian nanti di hari kiamat. Ya, bi'amalikum yaumal qiyamah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian umat wasatan, ay adlan khiyaran, umat yang adil, pertengahan, dan umat pilihan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas kalian manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan, dan agar rasul menjadi saksi atas kalian. Jadi para rasul menjadi saksi atas apa yang kita perbuat, ya, di dunia. Begitu juga, ya, kita menjadi saksi atas kalian manusia berdasarkan ayat ini. Kama arsalna ila fir'auna rasula,
Kami mengutus kepada kalian seorang rasul seperti kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Huwa Musa. Rasul yang diutus kepada Fir'aun itu Musa. Kalimur Rahman alaihi salam, yang diajak bicara oleh Allah. Kama akhbar Allah bi fi ghairi mawdi'in min kitabih. Sebagaimana yang Allah kabarkan pada banyak tempat dari Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an banyak sekali kita dapati keterangan bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Musa. Begitu juga firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa. Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur Rasul. Lalu Fir'aun bermaksiat kepada Rasulnya. Ay asa Fir'aunu Rasulullah Musa alaihissalam. Fir'aun bermaksiat kepada utusan Allah Musa alaihissalam. Wa ba'ila tamadi fil kufri wa tughyan. Dia tetap memilih untuk membangkang di atas kekufuran dan kesemenaannya. Fa akhadnahu akhdhan wabila. Maka kami ambil dia, kami hukum dia akhdhan wabila. Itu dengan hukuman wabilan. Ay syadidan muhlika. Hukuman yang keras dan membinasakan. Kata Syekh Abdul Rahman, wa dzalika bi ighraqihi wa junudihi fil bahri, yaitu dengan menenggelamkan dia dan bala tentaranya di laut. Falam yaflut minhum ahadun, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang tersisa. Thumma ba'da dzalika fi 'adzabil barzakh ila yaumil qiyamah. Jadi di dunia dihukum, kemudian setelah itu dihukum lagi dengan azab di alam barzakh, di alam kubur. Di alam kubur ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi dikubur di azab, thumma adzabun nar, kemudian azab neraka. Di akhirat diazab. Di dunia dihukum, dikubur diazab, dan di akhirat diazab. Ini hukuman bagi Fir'aun karena bermaksiat kepada Rasulnya. Maka begitu juga siapa yang diutus kepadanya Rasul, lalu dia maksiat kepada Rasulnya, dia memiliki bagian dari hukuman yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Sebatas pembangkangan dia terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Sebesar pembangkangan dia terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman bahwa Fir'aun ini dihukum nanti di alam kuburnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Api itu dipanaskan kepadanya siang dan malam. Surat Ghafir ayat 46. Ayu'raduna 'alaiha fil barzakh yu'adzabuna biha. Maksudnya dipanaskan kepadanya di alam barzakh, dia diazab dengan api itu. Ghuduwan awalan nahar. Itu di permulaan siang, wa 'ashiyan akhirahu. Akhir siang. Itu di waktu pagi dan sore. Fir'aun diazab dengan api di alam barzakhnya. Wa yauma taqumus saah, dan kelanjutan ayatnya, wa yauma taqumus saah, dan di hari kiamat nanti, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dikatakan kepada para malaikat, masukkan keluarga Fir'aun, yaitu Fir'aun dan para pengikutnya, asyaddal adzab, kepada azab yang paling keras. Fahadhihi, maka ini kata Syekh Abdul Rahman, aqibatul asina lirrusuli, hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan ayat ini agar kita menaati para Rasul, menaati Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak mau bernasib sama seperti Firaun. Bagi akibatul asina lirrusul. Inilah akibat pelaku maksiat
orang yang bermaksiat kepada Rasulnya. Wa jazaa'ul mukhalifina li amrihim, dan balasan orang-orang yang menyelisih perintahnya. Ai fahdharu antum ayyuhal ummah. Maksudnya, hati-hatilah kalian wahai umat Islam. Anta'su nabiyakum Muhammadan, dari bermaksiat kepada nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayahilla bikum kama halla bihim min iqabillah wa alimi adzabihi fid dunya wal barzakh wa fil akhirah. Sehingga menimpa kalian apa yang pernah menimpa mereka dari hukuman Allah, azabnya yang keras di dunia dan juga di alam barzakh dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian. Wa fil Qur'ani ayatun katsira. Dari dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat fi bayani sa'adati man ata'a rusul, yang menerangkan akan kebahagiaan yang akan diraih oleh orang-orang yang mentaati para rasul, wa syaqawati man asah, dan kebinasaan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi kita pahami ya sisi pendalilannya. Ya, ayat ini meminta kita atau menerangkan kepada kita kewajiban mengikuti Rasul kalau tidak mau senasib dengan Fir'aun. Pokok yang pertama atau pilar yang pertama adalah kewajiban menaati Rasul. Yang kedua yaitu pokok dan pilar yang kedua, ini tentang tauhid. Berkata penulis, "Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal." Bahwasanya Allah Ta'ala tidak ridha jika dia disekutukan dengan sesuatu, ya, an yushraka ma'ahu, jika dia disekutukan bersamanya, ya, dengan sesuatu fi ibadatihi, dalam mengibadahinya. Apa maksudnya ini? Maksudnya bahwa Allah Azza wa Jalla tidak ridha dengan kesyirikan. Ya, wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridha hambanya kufur. Artinya kalau hambanya kufur kepada Allah, Allah tidak ridha. Nah, kesyirikan itu yang memberikan ibadah kepada selain Allah atau mengibadahi selain Allah di samping Allah. Ya, di samping Allah maksudnya bersamaan dia sholat, dia puasa, dia zakat, namun dia juga menyembah selain Allah. Ini yang dimaksud dengan kesyirikan. Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun, bahwa Allah tidak ridha jika dia disekutukan dengan sesuatu. Fi ibadatihi, dalam peribadatan kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Apakah sesuatu itu yang dijadikan sekutu bagi Allah itu malaikat yang dekat, yang didekatkan, atau seorang nabi yang Allah utus? Ya. Jadi sekalipun dia itu malaikat atau seorang nabi, Allah tidak ridha kalau dia disekutukan dengan salah satunya, apalagi dengan selain mereka. Wad dalil, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Jin ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Ya, nanti dijelasin yang dimaksud dengan masjid itu bumi Allah dan juga anggota sujud. Itu semua milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahad. Maka jangan kalian menyeru, ya, kepada siapapun di samping Allah. Jangan kalian menyeru, maksudnya jangan kalian beribadah baik dengan seruan atau dengan selainnya di samping kalian beribadah dan menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin dari pokok yang ketiga atau pilar ketiga ini tentang tauhid. Bahwa Allah tidak ridha terhadap kesyirikan kalau hambanya melakukan kesyirikan. Berkata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, fahuwa subhanahul mustahiqqu laha wahdahu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang berhak terhadap ibadah itu. Wa man siwahu la yastahiqqu syai'an minha. Dan selain Allah tidak berhak sedikit pun dari ibadah itu. Ya, tidak berhak
sedikit pun menerima peribadatan dari hambanya, karena ibadah itu hanya milik Allah. Kalau fil hadisil qudsi, dan dalam hadis qudsi dikatakan, inni wal jin wal ins fi naba'in azim akhluqu wa ya'budu ghairi wa arzuqu wa yashkuru siwaya ataqarrabu ilaihim bin ni'ami wa yatabaghduna ilayya bil ma'asi. Ya. Kata Allah dalam hadis ini, hadis qudsi itu sumbernya dari Allah. Ya. Maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Bedanya dengan Quran, bahwa Al-Quran itu ya dia lafal dan maknanya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Kata Allah, inni wal jinni wal insi fi naba'in azim. Sesungguhnya aku, jin dan manusia berada dalam persoalan yang besar. Ya, berada dalam ya perkara yang besar. Berada dalam urusan yang besar. Akhluqu, aku menciptakan, maksudnya menciptakan mereka. Wa ya'budu ghairi, tapi mereka menyembah selainku. Padahal aku yang menciptakan. Wa arzuqu wa yashkuru siwaya. Dan aku yang memberi rezeki jin dan manusia. Tapi mereka malah bersyukur kepada selainku. Ataqarrabu ilaihim bin ni'am, aku mendekatkan diri kepada mereka. Mendekat kepada jin dan manusia dengan memberi nikmat. Ya, yatahabbab. Ya. Apa yatahabbab? Memberi nikmat agar hambaku mencintaiku. Wa yatabaghduna ilayya bil ma'asi. Tapi hambaku malah mengerjakan maksiat yang mengundang amarahku. Simbolan dari hadis qudsi ini bahwa jin dan manusia memiliki kewajiban untuk mengibadahi Allah Azza wa Jalla semata, nggak boleh mengibadahi selain Allah. Ya. Dan juga menunjukkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah, karena semua nikmat datang dari Allah. Kemudian berkata Syekh Abdul Rahman, qala wa li'anna syirka Allah mudhul, dan juga karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Makanya Allah tidak ridha kalau dia disekutukan dengan suatu apapun. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Wa zulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Dan kezaliman artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, karena orang yang mengibadahi selain Allah ya telah beribadah kepada yang enggak berhak menerima ibadah. Telah beribadah kepada yang enggak berhak menerima ibadah. Ya, maka dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka dia disebut sebagai kezaliman. Li'annahu wada'a al-ibadata fi ghairi mawdi'iha. Karena dia telah meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Wa sarafaha li ghairi mustahiqqiha. Dan memberikan ibadah itu kepada yang bukan berhak menerimanya. Wa akhbara ta'ala annahu la yarda li ibadihi al-kufur. Dan Allah juga mengabarkan bahwa dia tidak ridha kalau hambanya kufur. Wa inna ma yarda lahumul Islam. Allah ridha hambanya itu berislam. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Wa fil hadis, dan juga dalam hadis dikatakan, innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian 3 hal. An ya'buduhu wa la tusyriku bi syai'an, yaitu kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Allah ridha untuk kalian 3 hal. Ini hanya disebutkan yang pertama saja. An ta'buduhu wahdahu wa la tusyriku bi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Al-hadis. Ya, maksudnya dan seterusnya. Jadi ini dalil ya bahwa Allah Azza wa Jalla ya tidak ridha kalau dia disekutukan dengan suatu apapun. Baik sesuatu itu malaikat yang dekat
atau nabi yang diutus. Ay la yarda subhanahu an yuj'alu lahu syarikun fi ibadatihi. Maksudnya Allah Ta'ala tidak ridha kalau ya dijadikan baginya sekutu. Ya, kalau hambanya menjadikan untuknya sekutu dalam beribadahan kepada Allah. La malakun muqarrabun indahu. Ya, dia tidak ridha ya kalau dia disekutukan sekalipun dengan malaikat yang dekat di sisi Allah. Wala nabiyyun mursal. Atau seorang nabi yang diutus. Yani fadlan an ghairima, maksudnya apalagi dengan selain nabi dan dengan selain malaikat dan nabi. Min sa'iril makhluqat, dari makhluk-makhluk yang lain. Ya, kalau disekutukan dengan misalnya hambanya menyekutukan Allah dengan malaikat atau dengan nabi. Maksudnya beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada malaikat. Beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada nabi. Allah nggak ridha. Ya, kalau malaikatnya dijadikan sekutu baginya, nabinya dijadikan sekutu baginya, padahal malaikat dan nabi itu hamba Allah yang paling mulia, apalagi dengan selain keduanya, dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, dari jin, dari batu, ya, atau misalnya gunung, laut, dan seterusnya. Qala fa idza lam yarda bi ibadati man kana qariban minhu, maka apabila Allah saja tidak ridha terhadap peribadatan kepada yang dekat dengannya, seperti malaikat. Maksudnya hamba Allah, manusia dan jin beribadah kepada malaikat, Allah nggak ridha. Wala nabiyyan mursalan, begitu juga hambanya beribadah kepada nabi yang diutus, Allah nggak ridha. Wa hum afdhalul khalqi, sedangkan mereka adalah hamba Allah yang paling utama. Wa ghairuhum bi tariqil aula, maka selain mereka lebih pantas lagi, lebih tidak pantas lagi. Ya, bi tariqil aula maksudnya lebih tidak pantas lagi untuk diibadahi dan lebih ya Allah lebih tidak ridha lagi. Qala li anna al-ibadata la tasluhu illa lillahi wahdah, karena ibadah itu tidak sah diberikan kecuali untuk Allah saja. Maka ma'annahu al-mutafarridu bil khalqi war rizqi wat tadbir, sebagaimana Allah dia yang maha tunggal dalam penciptaan, yang memberi rizki dan juga pengaturan. Wal mustahiqqu lil ibadati wahdahu duna man siwa, maka hanya dia semata yang berhak menerima ibadah, ya, bukan selainnya. Ya. Selanjutnya kata penulis tentang dalil akan persoalan ini, ya, di mana dalilnya adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan adapun masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian menyeru di samping Allah kepada seorang pun. Kata Syekh Abdul Rahman, wa annal mawadhi' allati buniyat lis-salati wal ibadati wa dzikrillah. Ya, bahwa dimaksud dengan masjid pada ayat adalah mawadhi', tempat-tempat yang dibangun untuk salat dan beribadah dan zikir mengingat Allah. Maksudnya masjid berupa bangunan. Au a'dha'us sujud lillah fala ta'budu. Atau yang dimaksud dengan masjid di sini adalah a'dha'us sujud, anggota sujud yang 7. Ya. Bagaimana kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku disuruh untuk sujud dengan 7 anggota sujud. Ya, kening, hidung, ya, 2 telapak tangan, lutut dan tumit. Kaki, ya, bukan tumit. Ya, kaki, ya, ujung kaki. Jadi masjid di sini 2 maknanya. Yang kedua, pertama bangunan, ya, masjid yang kita kenal. Yang kedua anggota sujud. Semuanya itu lillah. Semua itu adalah milik Allah. Fala ta'budu, maka jangan kalian beribadah. Nahyun amun, ini adalah larangan yang menyeluruh, di jami'il khalqi, mencakup semua makhluk. Al-insi wal jinni fiha, manusia dan jin, ya, masuk ke dalam larangan umum ini. Ya, fala ta'budu fiha, jangan kalian beribadah di situ, di masjid, ya, au biha, atau dengan anggota sujudmu itu,
ma'allahi ahada. Ya, di samping Allah kepada siapapun. Ya, Allah yang kasih kita kehidupan, tangannya kita gunakan untuk menyembelih selain Allah. Lisannya kita gunakan untuk memanggil selain Allah. Ya, hatinya digunakan untuk berharap kepada selain Allah. Ya. Dan jangan juga melakukan kesyirikan di masjid-masjid Allah. Masjid-masjid itu milik Allah. Berkata Syekh Abdul Rahman, qala wa ahadan nakiratun fi siyaqin nahi. Ya, kalimat ahadan fala tad'u ma'allahi ahadan. Itu bentuknya nakirah. Lawannya ma'rifah ya. Datang dalam bentuk larangan. Ya, fala maka jangan gitu kan. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan kalian menyeru di samping Allah dengan siapapun. Syamilat jami'a ma yud'a min dunillah. Ya. Ini mencakup, ya, maknanya mencakup semua yang diseru selain Allah. Artinya apapun yang diseru selain Allah, jangan kalian seru. Ya, jangan kalian beribadah kepadanya. Ya, di samping Allah. Sawa'un kanal mad'u min dunillahi sonaman. Apakah yang diseru selain Allah itu adalah berhala? Awaliyan atau wali, atau syajaratan atau pohon, atau qabron, atau jinnian, atau ghairi dzalik, atau kuburan, jin atau selainnya. Artinya apapun selain Allah jangan kalian seru. Ya, mereka itu di samping Allah Azza wa Jalla. Atau di saat di samping kamu beribadah kepada Allah, kamu juga beribadah kepada selain Allah. Nah, ini dilarang. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Fa inna du'a ghairillahi huwa syirkul akbar. Karena sungguhnya menyeru selain Allah adalah kesyirikan yang besar. Ya. Menyeru selain Allah, ya, meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Qala wadz-dzambu alladzi la yughfar, dan dosa yang tidak bisa diampuni illa bitaubati minhu, kecuali dengan tobat. Ya, dari dosa itu. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, ini kalau orangnya nggak minta ampun. Tapi kalau orang yang minta ampun, nggak ada dosa yang nggak diampuni. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Berarti Allah telah haramkan atasnya surga. Dia nggak bisa masuk surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lil-zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu, maksudnya orang-orang musyrik itu, seorang pun penolong. Ya, ini 2 poin ya tentang persoalan 3 pilar dalam beragama. Nanti ya pilar yang ketiga itu tentang wala wal bara. Ya, kita sisakan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, ya saya persilakan. Bolehkah seseorang menghafal Al-Quran sambil ditulis di buku tulis? Menghafal dengan cara apapun, selagi tidak bertentangan dengan agama, boleh. Ya. Dan menulisnya itu menguatkan hafalan. Ini metode yang juga bagus. Ya. Karena dengan menulisnya itu hafalan akan menjadi lebih kuat. Ya, bukan hanya boleh, bahkan dianjurkan. Ya, dianjurkan menyalinnya. Baik, ada lagi boleh? Ada pertanyaan? Baik, seputar yang dibahas atau di luar itu juga nggak apa-apa. Ini baru banyak yang baru bergabung ya. Dengan keadaan sekarang ini sholat Jumat berjarak itu bagaimana hukumnya? Cari aja masjid yang sudah tidak lagi menerapkan jarak. Ya, karena dari MUI, ini kalau yang bertanya dari Indonesia ya, dari MUI sudah menganjurkan tidak ada lagi jarak. Begitu juga di Masjidil Haram sudah demikian.
Kalau yang ditanyakan tentang sah tidaknya, insya Allah sah. Ya, hukumnya sah. Ya, mungkin masjid yang bersangkutan belum mendengar sosialisasi dari MUI ya. Tapi kalau ingin yang lebih afdal tentunya, ya, cari masjid yang tidak berjarak. Barakallahu fiik. Tapi sah insya Allah. Kalau memang ya sholat di tempat itu, sholat wajib atau sholat Jumat, insya Allah sah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tapi kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan. Insya Allah pertemuan berikutnya nanti diinfokan lagi oleh panitia. Ini ada yang masuk, ya. Silakan. Bismillah, suara boleh dengar sekarang? Boleh langsung, boleh. Dengan Okey, pertanyaannya ni berkaitan di negeri kami Malaysia ini ada sedikit masalah. Okey, boleh Ustaz jelaskan ataupun bahaskan mengenai sekularisme? Kerana kami di sini rasanya sebagai sepertinya penyakit ataupun ancaman sekularisme ini masuk dalam sehingga menggugat tauhid kami. Boleh Ustaz jelaskan maksud sekularisme agar kami dapat berjaga-jaga di Malaysia ni? Jazakallahu khair. Afwan, soalan bukan di luar pembahasan. Ya, ini berkaitan dengan mazhab-mazhab muasir ya. Mazhab-mazhab kontemporer. Sebenarnya pembahasan tentang mazhab-mazhab kontemporer itu ya kuncinya adalah dengan kita mempelajari akidah Islamiyah yang sahihah. Ya, dengan kita mempelajari akidah Islamiyah yang sahihah, mau bagaimanapun nanti ya muncul mazhab-mazhab baru, pandangan-pandangan baru, ya apa yang kita punya dari akidah yang benar itu akan menjadi tameng. Contoh misalnya, ya antum bertanya tentang sekularisme. Sekularisme ini kan ya paham yang memisahkan antara ya agama dengan ya tatanan negara dengan negara, ya bahwa agama itu hanya terbatas kepada urusan privasi ya individu manusia, ya tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dan ya penataan negara. Coba kalau kita pahami seperti itu, saya rasa dengan kita belajar ya usul salasah ini sudah terbantahkan itu, ya sudah terbantahkan. Contoh misalnya, ya barusan aja kita ya membahas dua pilar dalam beragama. Yang pertama sunnah, yang kedua tauhid. Ya, yang pertama sunnah, kewajiban mengikuti sunnah. Kemudian yang kedua kewajiban menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekularisme itu semua agama ya memiliki kebebasan. Ya, selagi itu ya hanya dibahas dalam ranah pribadi. Ya. Tapi dalam Islam nggak ada kebebasan beragama. Seorang wajib menauhidkan Allah, ya, dan wajib mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian menaati Rasul. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, dalam sekularisme, ya, seseorang boleh memiliki pendapat di luar agama, karena konten agama itu hanya ranah pribadi. Ya, tapi dalam Islam seseorang tidak boleh menyelisih Rasul. Ya, tidak boleh mengisi Rasul, baik dalam kehidupan individunya ataupun masyarakatnya, termasuk dalam tata kelola ya dalam bernegara. Jadi kembali ya lebih jauh lagi nanti mungkin ini tentang mazhab-mazhab kontemporer, ya mungkin ada bahasan khusus tentang hal itu. Tapi ya dengan kita belajar seperti misalnya dasar-dasar akidah Islamnya,
itu praktis akan tertolak. Semua paham-paham kontemporer, sekularisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, itu akan tertolak dengan sendirinya. Intinya, ya, sekalipun misalnya kita nggak belajar ya mazhab-mazhab kontemporer itu, ya, tapi kita belajar akidah Islamiyah yang sahihah, yang benar, ya, paham-paham itu nggak akan masuk ke kita. Cuman perlu nanti kita sinkronkan, kita tautkan, kita kaitkan, ya, dalam penjelasan dengan memberikan contoh-contoh, ya, seperti misalnya diantaranya pelanggaran dalam mazhab-mazhab kontemporer tadi. Nah, juga yang akan datang dari pembahasan kewajiban wala wal bara, membangun loyalitas hanya di atas Islam. Itu nggak ada dalam sekularisme. Sekularisme itu hanya berdasarkan nasionalisme, ya, kepentingan bersama, kepentingan agama itu dikesampingkan, ya. Dan lebih spesifik lagi, hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum di dalam Islam itu hanya terkait dengan ranah pribadi, ya, hanya dalam urusan perkawinan, waris, adapun dalam persoalan jinayat, ya, hukum peradilan, ya, dalam memutuskan persoalan sengketa, ya, pidana atau perdata, ya, mereka pakai hukum buatan, ya, pakai yang nggak ada urusannya dengan agama, ya, itu kata mereka, ya. Jadi ini sama dengan mendewakan akal, ya, dan meletakkan agama di belakang punggung mereka. Jadi sekularisme itu apa hukumnya? Hukumnya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman dengan sekularisme kafir. Ya. Cuman perlu kita jelaskan dulu kepada orang-orang itu. Ya. Nah, ini kuncinya aja. Jadi yang akan kasih kuncinya. Bahwa dengan kita belajar akidah Islamiyah yang sahihah, semua mazhab-mazhab kontemporer, aliran-aliran, ya, termasuk dalam aliran ekonomi, ya, aliran politik, semua itu, ya, tidak ada satupun dalam urusan, ya, keduniaan kita kecuali diatur dalam agama, kecuali diatur oleh agama, ya, aliran ekonomi, aliran politik, ya, kalau kita lebih pilih misalnya, ya, teori si fulan daripada daripada sabdanya Rasulullah, apa hukumnya? Lebih memilih, ya, teori si Alan dari pakar ekonomi, ya, daripada sabda Rasulullah, apa hukumnya? Ini kan masuk ke dalam, ya, poin yang pertama tadi dari 3 pilar tadi, ya, bahwa wajib bagi kita mentaati Rasul. Jadi, ya, kuncinya makanya saya tekankan kepada semua belajar akidah Islamiyah yang benar itu. Mazhab bisa berubah, pandangan-pandangan, teori-teori bisa berubah, tapi akidah Islamiyah ini akan menjadi filternya. Kira-kira gitu, ya. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Baik, lagi. Jika nggak ada, ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.